berikan tepuk tangan untuk Tuhan Allah kita. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan menyiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan Yesus. Dengan pujian penyembahan kami Tuhan. Kami bawa korban syukur kami. Kami mau masuk ke hadirat-Mu lebih dan lebih lagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari angkat pujian penyembahan-Mu dengan segenap hatimu, sama-sama kita katakan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Kami persembahkan Tuhan. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saya ingin dengar jemaat saya nyatakan, saat kami masuk Yesus, saat amin. Kami persembahkan, ku persembahkan.
tersungkur menyembahmu, yang ku damba hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi. Mari angkat kedua tanganmu, rasakan hadirat Tuhan mencampur, hadirat, rasakan Tuhan menyentuh hatimu. Bersorak-sorak lebih lagi untuk Engkau Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat yang siap dan percaya, bersama-sama kita katakan amin, amin. Boleh sapa kanan kirimu, depan belakang. Hari ini kamu harus penuh dengan sukacita. Haleluya. Engkau baik, amat baik, dan sungguh baik bagi setiap kita. Kasih setiamu
hadapan Tuhan loh. Jangan malu-malu Bapak Ibu muji nama Tuhan. Come on. Sekali lagi ya, tunjukin jempolnya dong. Engkau. Siap untuk lebih lagi bersorak sama dengan nama Tuhan Bapak Ibu? Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan. Sebab Tuhan Yesus baik, sangat baik, tulus sekarang, selamanya. Amin. Sama-sama ya. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih
Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami ada di sini itu semua karena rencana-Mu Tuhan. Dan kami sangat mengucap syukur atas keberadaan-Mu bersama-sama dengan kami di ruangan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at His cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Allah kita yang luar biasa. There is a King upon the stars of healing. There is a Son who came in grace and truth. How great the love that carries us to guide us.
Kami sangat mengucap syukur untuk yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus berdaulat penuh atas kehidupan setiap kami. Mari Roh Kudus pada sore hari ini bicara buat kami. Terobosi kami Tuhan, tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan, kami keluar dari ruangan ini, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bahkan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kami juga harus mengakui ini bersama bahwa tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Oleh sebab itu kami butuh sama firman-Mu, kami butuh sama pribadi-Mu. Mari Roh Kudus saat ini Engkau ambil alih. Pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh kasih tepuk tangan buat tim praise and worship kita. Shalom saudara-saudara. Apa kabar semuanya? Semua masih baca Alkitab? Masih percaya Yesus? Jangan sampai enggak itu ya. Oke. Beberapa minggu ini saya lagi diingetin tentang satu kata, saudara. Namanya adalah mempelai. Dan ternyata Alkitab catat buat saudara dan saya bahwa kita semua ini adalah mempelainya Kristus. Nah, untuk saudara yang pernah jadi mempelai atau akan jadi mempelai, biasanya kita akan upgrade diri. Betul apa betul? Kita akan minta di mentor, kita minta bimbingan pranikah, kita ke dokter gizi, kita di facial mukanya, pokoknya kita akan upgrade diri kita. Oke? Nah, waktu kita masuk di ranah yang namanya rumah tangga, biasanya itu kecantikan dan kegantengan akan hilang waktu kita masuk di bahtera rumah tangga. Karena kita akan menikah dengan karakter dan sifat daripada pasangan kita. Udah gak ada suami dan istri 5 tahun, 10 tahun ini, waduh suami gue ganteng banget. Gak ada yang begitu lagi. Karena kita akan berjalan dengan karakter dan sifat daripada pasangan kita. Nah, hari ini kalau kita mengatakan kita adalah orang-orang Kristen yang sudah cukup lama, seharusnya kita ini makin mengenal Tuhan kita. Ya, makanya saudara, saya mau ajak saudara semua yang ada di GBRM di tempat ini, jangan cuman kenalin agama Kristen, tapi kenalin Tuhan kita. Sayangnya begini, banyak orang Kristen cuman kenal sifatnya Tuhan cuman 3. Dia juru selamat, sembuhin sakit, sama ngasih berkat. Padahal sifat yang lain tuh banyak sebenarnya. Nah, salah satunya yang saya mau bahas buat saudara hari ini adalah salah satu sifat Tuhan yang namanya adalah Immanuel. Yuk kita lihat sama-sama Yesaya pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-14. Saudara masih ingat Yesaya 7 di mana? Itu sebelum Yesaya 8. Yesaya 7 ayat yang ke-14, Alkitab bilang begini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia siapa saudara? Immanuel. Kata Immanuel, for your info, adalah kata yang berasal dari bahasa Ibrani. Yang terdiri dari 2 kosakata. Imanu dan El. Imanu punya pengertian dalam bahasa Indonesia, berjalan bersama, duduk bersama, berlari bersama, dan seterusnya. Nah, kata El punya pengertian dalam bahasa Indonesia, Tuhan. Jadi kata Immanuel punya pengertian bukan toko buku. Tapi kata Immanuel punya pengertian Allah bersama-sama dengan saudara dan saya. Nah, ternyata ini adalah sifatnya dia. Dia selalu pengen bersama-sama dengan ciptaannya. Selalu. Bahkan waktu Yesus mau terangkat ke surga, Yesus singgung sifatnya yang satu ini. Aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahannya. Betul ya? Nah sekarang yang menyedihkan begini. Kita nih seringkali orang Kristen, kita punya pikiran gini.
Tuhan sama-sama dengan saya waktu saya lagi baik-baik saja. Waktu saya lagi jadi juara kelas. Waktu saya lagi melayani di gereja. Waktu saya lagi duduk di kebaktian. Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Waktu saya lagi berhasil, Tuhan jalan dengan saya. Nah, tapi saya mau yakinkan saudara-saudara semua di GBRM. Percayalah, waktu kita lagi gagal, Tuhan tetap bersama-sama dengan saudara dan saya. Dia tetap ada. Mosok sih Pak? Loh, manusia yang bersyarat kan dekat sama kita. Waktu kita lagi musim bunga, semua orang mau dekat sama kita kan? Uang kita berbunga, usaha kita berbunga, semua mau kenal sama kita. Semua mau dekat sama kita. Tapi waktu kita masuk di musim gugur, semua pergi dari kita. Tapi saya mau yakinkan saudara, cuman Tuhan Yesus yang gak pernah tinggalin saudara dan saya. Dia ada di musim gugur kita juga. Dia selalu pengen bersama-sama dengan saudara dan saya. Itu Tuhan. Karena apa? Nature-nya seperti itu. Sifatnya seperti itu. Nah, ternyata dari Taman Eden, Tuhan udah kasih tahu sifatnya yang satu ini. Coba, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dua ini datengin mereka. Yang pertama iblis. Iblis datengin suami istri ini dan iblis ngomong gini, tutup diri baik-baik. Jangan sampai GBRM pada tahu salahmu. Jangan sampai pelayan-pelayan Tuhan tahu. Jangan sampai komsel kamu itu tahu salahnya kamu. Tutup diri baik-baik. Pasang topeng kalau perlu. Pretending, pura-pura that you are okay. Mulailah main sandiwara. Jadilah aktor dan aktris pokoknya. Iblis. Iblis waktu kita jatuh dalam dosa, iblis selalu bicara seperti itu sampai hari ini. Pernah dengar? Oh, nggak ada yang pernah dengar gini-ginian ya? Oke, iblis tapi selalu seperti itu. Nah, di saat yang bersamaan, Tuhan juga datang di suami istri ini, Adam dan Hawa. Tuhan bertanya, kamu di mana? Gitu kan ceritanya? Ini salah satu sifat Tuhan yang lain lagi, selalu mau mencari. Di perjanjian baru diperjelaskan, Yesus datang untuk mencari yang terhilang, mencari yang tertolak. Ya, gembala itu mencari domba yang hilang. Diperjelas di perjanjian baru. Nah, saya suka bertanya sama banyak orang Kristen. Kenapa sih Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden? Jawaban orang Kristen selalu ada 3. Yang pertama, karena mereka makan, Pak. Yang kedua, karena mereka melanggar firman Tuhan. Yang ketiga, karena mereka tidak taat sama firman Tuhan. Ini selalu 3 jawaban ini. Yuk hari ini kita breakdown sama-sama ya. Alkitab kita sama kan? Bukan berarti saya yang bawain firman, Alkitab saya beda sama saudara. Alkitab kita sama. Tuhan bertanya, kamu di mana? Nah, banyak orang menafsirkan salah. Dipikirnya waktu Tuhan tanya kamu di mana, Tuhan lagi ngamuk. Kayak dinosaurus masuk di Jurassic Park. Kamu di mana? Enggak gitu. Kita nih kalau belajar bahasa Ibrani, berikut dengan intonasi. Kalau kita pelajari. Ya, kalau hari ini kita kirim teks WhatsApp, ya, kalau kita mau mempertegas pakai emoticon. I love you pakai hati. Ya, I miss you peluk, ya. Itu emoticonnya salah loh kalau peluk tuh. Peluk kan gini ya. Kok jadi gini ya di handphone? Emoticon itu untuk kita mempertegas message kita. Nah, waktu kita pelajari bahasa Ibrani, itu sama, berikut dengan intonasi. Nah, ternyata waktu Tuhan tanya sama Adam, kamu di mana? Intonasinya nggak marah, nggak ngegas, nggak. Kamu di mana? Adam jawabnya apa? Masih ingat nggak? Saya ngumpet karena saya telanjang. Tuhan udah marah? Belum. Tuhan tanya balik. Kok kamu tahu kamu telanjang? Siapa yang bilang? Kamu makan buah itu yang saya larang? Adam? Perempuan. Tuhan udah marah? Belum. Tuhan datengin Hawa. Permisi ibu. Ibu baru kasih makan suami? Hawa? Ular. Abis Hawa jawab ular, baru Tuhan marah. Gitu kan ceritanya? Sekali lagi Alkitab kita sama kan?
Ternyata Tuhan marah sama suami istri ini bukan karena mereka makan, bukan karena mereka tidak taat, bukan karena mereka melanggar firman Tuhan. Tapi Tuhan marah sama suami istri ini karena mereka saling menghakimi. Perempuan, ular, pass the blame. Sampai hari ini penyakit ini masih ada di society kita. Pass the blame. Ya, para psikolog punya bahasa yang tepat, gaslighting. Pernah dengar? Orang salah tapi dia manipulasi. Dia lempar salahnya ke orang lain jadi merasa bersalah. Padahal dia yang bikin salah. Gaslighting. Suami ketahuan selingkuh. Dia minta maaf. Gaslighting itu begini, minta maaf pakai kata tapi. Saudara tahu kata tapi? Membatalkan kalimat sebelum. Ya, di acara Idol paling banyak kan muncul kata tapi. Kamu bagus tapi nggak bagus berarti itu. Dia cantik tapi berarti nggak cantik. Dia ganteng tapi nggak ganteng berarti. Minta maaf juga sama. Saya minta maaf, tapi selingkuhan saya selalu masakin saya. Kamu nggak pernah masakin saya. Lah? Terus istrinya yang jadi merasa bersalah. Karena apa? Termanipulasi. Be careful with this issue. Kita punya kebiasaan passing the blame right now. Ya, lempar salah dari Taman Eden udah kayak gitu. Perempuan, ular. Saya minta maaf. Tapi cowok yang jalan masa itu dia selalu beli-beliin saya. Kamu gak pernah beliin saya. Ternyata orang yang suka nunjuk, lempar salah kepada orang lain adalah orang yang simpen banyak salah dalam dirinya. Bukan orang paling rohani. Orang yang suka hakimin orang, ngomongin jeleknya orang, ya, ngambil kesimpulan sendiri, berasumsi sama orang lain. Mereka bukan orang paling rohani, saudara. Mereka adalah orang-orang yang simpen banyak salah dan gak pernah berdamai sama pencipta mereka. Karena apa? Dengerin iblis, tutup baik-baik, tutup diri baik-baik. Tuhan gak gitu dari awal. Tuhan juga pengen terlibat di kegagalan saudara dan saya. Tolong catat ini baik-baik. Tuhan selalu ada di ruang gagal kita. Gak ada orang kan yang berdiri di sana, cuman Tuhan yang ada di sana. Makanya saya ajak saudara-saudara yang punya keluarga, bangun ruang gagal di rumah tangga saudara. Saya nggak suruh saudara bangun literally ruangan, tidak ya. Tapi ada nggak ruang gagal? Saya orang tua dari 2 anak. Oke? Saya berdoa buat anak-anak saya supaya mereka juara, ya, ketemu teman-teman yang baik, ketemu pergaulan yang baik. Tapi kalau mereka gagal, ada nggak orang tua yang berdiri sama mereka? Makanya sekarang banyak anak muda yang bunuh diri kan? Saya kaget dengar berita di Pekalongan, cuman ketinggalan handphone karena takut sama orang tuanya. Ini anak muda bunuh diri. Saya punya kenalan, anak muda sekolah di Jerman, nilainya cuman turun 2 poin dari 10 ke 8. Bunuh diri, minum racun. Karena takut, karena dituntut sempurna di rumah. Sekali lagi, saya punya 2 anak. Saya berdoa supaya mereka baik-baik, nilai mereka bagus, kerjaan mereka sukses. Tapi kalau mereka gagal, ada orang tua nggak yang deketin mereka? Ada nggak papa mamanya deketin mereka? Bukan marah sama mereka, bukan pukul mereka. Tapi kita ada bersama-sama dengan mereka. 2 anak saya, dua-duanya ranking 2 saudara. 1 dari atas, 1 dari bawah. Yang ranking 2 dari bawah selalu paling sering bikin ulah. Tapi saya selalu datengin dia, saya bilang gini, no matter what, kamu anaknya Daddy. Dia sering gagal. Saya berdiri di ruang gagalnya dia. Saudara tahu ruang guru BP nggak dulu di sekolah saudara? Saya dulu yang masih sekolah, tolong adegan ini jangan ditiru ya. Saya dulu waktu SMA sering banget bolos.
Dan kalau masuk sekolah nggak pernah buat PR. Masuk di kelas tidur. Jadi kalau saya datang di sekolah, guru-guru sarkastik semuanya sama saya. Tumben rajin, tumben bikin PR. Semua pada begitu. Cuman guru BP yang nggak pernah gituin saya. She's my favorite teacher. Namanya Ibu Betty. Waktu reuni SMA saya 25 tahun, Ibu Betty datang. Yang pertama ditanya, Jesse Lantang mana? Teman-teman saya bilang, ada di Manado Bu. Oh udah pindah sana. Enggak Bu, lagi tausiah. Ibu Betty keluar air mata. Karena saya kalau ke ruang BP, tahu nggak Ibu Betty nyapa saya gimana? Halo Jesse anak pinter. Guru yang lain beda kan ngomongnya. Dia ngomong sama saya, Jess kamu itu pinter kalau kamu rajin baca. Itu sama aja dengan dia ngomong gini, Jess kamu tuh males. Sama aja sebenarnya. Cuman dia kemas kalimatnya dengan bijaksana. Makanya saya bisa dekat sama dia. Coba, ruang guru BP adalah ruang gagal kan di sekolah kita dulu. Semua anak-anak bermasalah dilempar ke situ, termasuk ini. Ada enggak di keluarga kita? Ada enggak di rumah kita ruang gagal? Ada enggak di gereja kita? Ada enggak di komsel kita ruang gagal? Saya ajak saudara bangun ruang gagal karena Yesus selalu ada di ruang gagalnya saudara dan saya. Do the same dong. Karena apa? Dia sifatnya itu Immanuel. Dia selalu pengen dekat sama ciptaannya. Kecuali kita dengerin iblis. Kayak Adam dan Hawa. Makanya Tuhan put distance. Tuhan tiba-tiba ada jarak sama suami istri ini. Oke? Nah, waktu kita mulai percaya Tuhan kita adalah Allah Immanuel. Ada benefitnya buat saudara dan saya. Ya, kita jadi orang-orang yang tenang. Semakin kita mengerti sebuah benda, pasti kita akan ngerti benefitnya. Ya, dulu handphone sebelum teknologi Apple sama Android masuk, handphone cuma bisa telepon sama SMS. Tapi tiba-tiba ada teknologi Apple, Android masuk, ini handphone ternyata bisa bangunin kita tidur loh. Ada alarmnya ternyata, bisa matiin mesin cuci. Oh nggak pernah ya? Saudara nyalain mesin cuci, saudara lupa matiin, saudara udah pergi, telepon lah ke rumah. Mbak, saya lupa matiin, tolong matiin mbak. Itu maksudnya. Ha? Saudara terlalu serius kayaknya. Ha? Nah sama, semakin kita mengenal Tuhan kita, sifat yang namanya Immanuel, pasti ada benefitnya buat saudara dan saya. Tahu nggak benefitnya apa? Kita akan jadi orang-orang yang tenang, bahkan super tenang. Bisa rest in Christ, bukan rest in peace ya. Kita bisa tenang dalam Kristus. Ingat saudara, ada hal-hal yang kita bisa kendalikan. Kendalikanlah. Tapi waktu kita ketemu hal yang kita nggak bisa kendalikan, percayalah Tuhan yang pegang kendali. Itu orang-orang tenang. Bukan dia jadi anxiety, jadi overthinking, jadi asam lambung. Bukan begitu. Tenang bahwa Tuhan in control. Yuk buka sama-sama Yesaya 30. Yesaya 30 ayatnya yang ke-15. Yesaya 30 itu ada 3 perikop ya saudara. Perikop yang pertama judulnya bukan Mesir, tapi Tuhan yang memberi pertolongan. Ini karena begini, orang-orang Israel zaman itu lagi dijajah sama Asyur. Dan orang-orang Israel mulai kepepet karena mereka kalah. Dan waktu mereka kepepet, ngalamin krisis politik, krisis keamanan, mereka mulai mencari pertolongan dari Mesir, bukan dari Tuhan. Dan Tuhan mulai gak suka, Tuhan tegur bangsa ini lewat Nabi Yesaya. Yuk lihat ayat 15 ya, saya bacain buat saudara. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal apa saudara? Tenang dan apa saudara? Percaya, terletak kekuatanmu. Wow. Ternyata orang yang kuat, gak ada ayat bilang, kamu kuat kalau kamu rajin doa puasa. Gak ada ayat kayak gitu.
Kamu kuat kalau kamu rajin doa pagi. Nggak ada ayat kayak gitu. Kamu kuat, saudara dan saya kuat kalau kita tenang dan percaya. Disitulah letak kekuatanmu. Coba, yang senang nonton bola. Striker sepak bola, waktu udah berhadapan sendirian sama kiper lawan. Saya mau tanya, yang diperlukan skill atau ketenangan? Ternyata ada yang di atasnya skill ya. Namanya rest. Kesebelasan sepak bola, kalau berujung dengan adu penalti, saya mau tanya, yang diperlukan skill atau ketenangan? Ketenangan, makanya Argentina juara dunia. Sorry fansnya Prancis. Karena waktu adu penalti, algojonya Argentina tenang semuanya. Makanya mereka juara. Prancis banyak yang panik. Oke? Jadi ternyata di atas skill saudara dan saya, ada yang lebih tinggi. Namanya ketenangan. Lanjut, ayat ini belum selesai. Tetapi apa? Kamu enggan. Ternyata kita nggak mau. Nah ini dia masalah kita. Kita kalau udah kepepet, disuruh tenang dan percaya, padahal itulah letak kekuatan kita. Kita nggak mau. Kita nggak mau, kita restless. Tuhan udah jelas bilang, rest and believe. Tenang dan percaya saja. Kita nggak mau. Lihat ayat 16. Ayat 16. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. This is what happened. Kita pikir kita cepat. Ternyata ada yang lebih cepat dari kita. Kita pikir kita tangkas. Ternyata ada yang lebih tangkas dari kita. Kita pikir kita pengalaman, ternyata ada yang lebih pengalaman dari kita. Karena apa? Gak mau tenang, gak mau percaya. Kita kalau lagi kepepet seringkali gitu di GB rem gak ada. Saya ketemu di GB lain. Kita gak mau tenang, gak mau percaya. Waktu lagi tersudut, kita gak mau. Kita maunya cepat selesai semuanya. Enggak, ternyata ada yang lebih cepat. Kita pikir kita bisa, ternyata kita nggak bisa. Dan orang kalau lagi restless, biasanya dia jadi lonely. Tahu orang lonely? Nih, lihat ayat 17. Yesaya pakai istilah atau bahasa perang ya. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang, terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Oke? Jadi bangsa-bangsa zaman dulu kalau perang, mereka naik ke atas gunung, mereka harus tinggalin tonggak isyarat, banner, kode buat peleton berikutnya, buat tentara, grup tentara berikutnya. Ya, jadi kalau mereka naik gunung, mereka tahu ada isyarat, oh nggak boleh belok kanan, mesti lewat kiri. Ya, oh nggak boleh lurus ternyata, mesti turun sedikit. Banyak bannernya, banyak kode. Oke? Nah, Yesaya menggambarkan orang yang restless. Kayak ditinggalkan sendirian. Lonely. Saudara tahu orang lonely? Beda sama alone ya. I came here alone by myself. Oke? Saya datang sendirian. Tapi beda sama orang yang lonely. Orang yang lonely adalah orang yang terlalu gelisah karena kejadian kemarin. Dan terlalu overthinking sama hari esok. Sampai dia nggak enjoy the moment. Itu orang lonely. Lagi acara keluarga ketawa-ketawa, kita nggak di situ. Pernah ketemu orang kayak gini? Kita ketawa sih, tapi kita nggak di situ. Karena kita terlalu anxiety sama hari esok, terlalu gelisah karena kejadian kemarin. Saudara pernah ditinggalin pacar? Oh nggak pernah pacaran ya saudara ya? Orang kalau ditinggal pacar biasanya dihibur sama teman-temannya. Tapi waktu kita lagi dihibur, teman kita udah lucu, udah jenaka semua teman-teman kita. Kita ketawa, tapi kita nggak di situ. That's lonely. Kita ketawa, tapi kita nggak di situ. Kita terlalu gelisah karena baru diputusin kemarin.
Dan kita terlalu overthinking, besok dia jalan sama siapa ya? Itulah orang lonely. Dan saya mau yakinkan saudara, ketenangan itu bukan feeling. Tapi ketenangan adalah letak, posisi, GPS kita ada di mana. Saya waktu baru 2 hari baru kejadian sama pesawat SQ. Saudara baca berita itu? Pesawat SQ yang turbulence, sampai ada 1 penumpang meninggal, bukan karena turbulence ya, karena dia kaget serangan jantung di dalam pesawat. 2 hari habis kejadian SQ, saya naik pesawat sama istri saya. Waktu lagi take off dan lagi belok kiri nih pesawat, tiba-tiba ada angin samping, saudara. Angin samping itu musuhnya pilot. Saya suka goes sama pilot-pilot, jadi mereka suka cerita. Angin samping itu tidak terbaca oleh radar pesawat. Karena radar pesawat ada di depan. Ini angin dari samping, bayangin. Belum full speed, belum kecepatan penuh, lagi masih naik, lagi belok, kena angin samping. Saudara tahu nggak, ini pesawat goyangnya udah kayak mau jatuh pesawatnya. Dia goyang kanan, kiri, atas, bawah. 1 pesawat, bukan teriak lagi, menjerit 1 pesawat. Saya cuma ngelihat istri saya nggak ikut jerit. Saya ngelihat istri saya, dia lagi tutup mata, nggak tahu lagi ngapain. Saya lihat sebelahnya istri saya langsung tenang. Siapa sebelahnya istri saya? Pilot lagi libur. Pernah naik pesawat bareng pilot lagi libur, saya lupa tuh ada istilahnya di penerbangan. Jadi dia pakai baju pilot, tapi dia nggak nyetir. Dia duduk bareng penumpang. Ya, dia kayak nebeng gitu. Tahu nggak ini pilot sebelahnya istri saya lagi ngapain? Dia lagi tidur, mulutnya nganga. Saya dalam hati gini, ini orang kan ngerti pesawat ya. Ini orang ngerti semua angin. Ini orang ngerti kokpit, ngerti semua instrumen pesawat. Dia tidur enak, lagi goyang yang begitu hebat. Saya langsung tenang. Ini bukti, ketenangan bukan perasaan. Ketenangan kita percaya di sebelah kita ada siapa? Yesus itu Immanuel. Dia bersama-sama dengan saudara dan saya. Kenapa dan masih takut? Kenapa dan gak tenang? Kenapa masih gak percaya? Ya, ketenangan kita boleh deg-degan, tapi kita percaya Tuhan yang pegang kendali. Itu dia orang tenang. Yuk lihat ya, Mazmur 62 ayat yang kedua. Mazmur 62 ayat yang kedua. Naik lagi ayat 2, nih ayat 3. Ya. Hanya apa saudara? Dekat Allah saja aku tenang. Ini buktinya. Ketenangan adalah letak kita ada di mana. Saya nggak akan lupa waktu selesai kuliah, selesai SMA, saya ikut diving. Dan itu kayaknya pengalaman yang pertama dan yang terakhir kayaknya. Karena orang yang baru pertama diving, dia mesti ditandem sama master diver. Saya ingat banget udah 12 feet tuh nggak dalam-dalam amat, cuma 5 meter. Tapi udah di laut beneran. Wih, itu ikan semua, pemandangannya ikan semua. Yang nggak ada cuma ikan Fauzi. Jokes bapak-bapak banget. Nah, 5 meter under the sea, anak baru, saya ditandem. Tiba-tiba singkat cerita, alat pengukur oksigen di tangan saya sama tabung oksigennya error. Alat pengukur oksigen di tangan saya dibilangnya tabungnya masih penuh. Ternyata tabungnya udah kosong sama oksigen. Anak baru loh di bawah laut, saya terkena panic attack. Saya mau buru-buru naik, master divernya pakai bahasa isyarat, dia bilang kalau langsung naik, gendang telinga bisa pecah. Karena tekanan air yang begitu besar. Ya, tenang aja, kita sharing oksigen. Naik pelan-pelan, singkat cerita saya selamat sampai di permukaan. Ya. Nah, saya bisa tenang dari panic attack karena ada master diver di sebelah saya. Yesus itu master segala-galanya. Dan dia jalan bareng saudara dan saya setiap hari. Tenanglah saudara dan percaya sama dia.
Musa waktu dia nggak tenang, Keluaran 17, Israel kalah, lagi perang lawan Amalek. Sampai dia harus angkat tangan, menandakan rest. Sampai mesti ditopang tangannya sama Harun dan Hur. Tiba-tiba Israel menang. Ya, kemenangannya besarnya luar biasa. Tapi waktu Musa turun tangan, ya, Alkitab bahasa Indonesia kurang lengkap terjemahannya. Dia waktu turun tangan dia mau ngatur-ngatur. Itu pasukan panahnya gimana? Itu dia mau ngatur-ngatur. Restless. Israel malah kalah. Saya mau tanya sama saudara. Ciptaan Tuhan terakhir di Taman Eden itu siapa? Boleh dengar jawabannya? Ciptaan terakhir di Taman Eden siapa? Ciptaan terakhir di Taman Eden yang diciptakan oleh Tuhan adalah kaum Hawa. Betul apa betul? Hawa diciptakan saat Adam lagi rest. The best version itu kaum wanita. Karena itu versi terakhir kan? Bayangin dari terang lah, bulan segala macam, terakhirnya tuh Hawa. Ini best version ini. Dan Tuhan ciptain Hawa saat Adam lagi tenang. Tuhan lihat, kayaknya Adam sama kuda Nil gak cocok kayaknya. Adam sama badak gak cocok kayaknya. Saya mau jadikan penolong buat dia. Tahu arti kata penolong? Bukan pembantu ya kaum pria. Arti kata penolong adalah lebih kuat daripada yang ditolong. Amin kaum pria? Wah, gak suka kayaknya semuanya. Yang hamil 9 bulan itu mereka, bukan kita. Karena mereka lebih kuat. Amin kaum pria? Wah, masih gak suka juga. Yang PMS tiap bulan itu mereka, bukan kita. Mereka kalau lahirin anak, DNA mereka tidak ada di anak. DNA-nya bapak yang ada di anak. Mereka didesain jadi kaum yang kuat sekali. Amin kaum pria? Oke, masih nggak terima juga. Dengan adanya Viagra, Irex, dan Kuku Bima, membuktikan kaum pria tidak kuat. Rasain lo semua. Kita nih kuat cuma angkat meja, angkat kursi. Kita nggak kuat di mana-mana. Makanya dijadikan penolong sama Tuhan. Penolong buat kita. Mereka lebih kuat. Makanya kaum pria yang hadir sore hari ini, kalau masih punya anak perempuan, masih punya istri, masih punya mama, hormati mereka. Respect sama mereka. Mereka bukan pembantu. Mereka lebih kuat dari kita. Ya, unik ya Tuhan desainnya ya. Prianya dijadiin kepala rumah tangga, supaya dua-duanya gak kegedean kepala. Perempuannya suruh nunduk. Unik banget keluarga. Hawa diciptakan saat Adam lagi tenang. Saya percaya the best version akan datang dalam kehidupan saudara kalau saudara memutuskan untuk tenang. Jangan restless. Jangan gak tenang. Oke? Nah, saya akan kasih cerita terakhir buat saudara. 1 Raja-Raja 20. Ayatnya yang ke-23. Saudara senang dengar cerita musik? Oh, nggak ada yang senang ya? Oke, saya cerita aja lah anyway. I am a music lover. Saya dengan kakak saya, bukan yang nggak ada rambutnya itu ya, bukan. Ya, jadi jangan bilang-bilang dia, kita ngomongin dia ya. Pokoknya perbedaan kita di kepala pokoknya. Nah, antara saya dengan Billy, saya punya kakak satu lagi. Nah, kita berdua nih kolektor musik. Compact disc kita semua asli. Sampai hari ini di kamar kakak saya ada 10.500 CD. Ya. Albumnya The Beatles kita lengkap. Yang mono version, yang stereo version, yang UK version, US version, album solonya John Ringo, ya, Paul sama George, kita lengkap semua. Oke. The Rolling Stones kita kayaknya saudara nggak tahu gini-ginian ya. Saudara Hillsong banget kayaknya mukanya, ha? Well anyway, saya mau cerita buat saudara tentang sebuah grup band namanya Bon Jovi.
Oh, nggak ada yang tahu juga, oke. Oh tahu, iya, oke. Bon Jovi tahun 89, mereka diundang sama pemerintah Uni Soviet. Waktu itu masih Uni Soviet. Ya. Karena Uni Soviet baru menurunkan tirai besinya. Ini negara tirai besi soalnya. Bayangin waktu tahun 1968, The Beatles keluarin The White Album, ada penduduk Soviet dengerin, ditangkap sama polisi. Penduduk Soviet ini. Terlalu tirai, mereka tutup diri mereka dari pengaruh-pengaruh barat. Tahun 89 dibuka. Dan pemerintah Rusia bikin acara, sampai hari ini masih ada di YouTube. Namanya Moscow Music Peace Festival. Diundang tuh band-band dari Amerika, band dari Eropa, diundang. Pengisi acara yang terakhir, ya, last ininya, ya, performance itu Bon Jovi. Nah, tiket sold out di GBK-nya mereka, karena arsiteknya sama kan, GBK sama Lenin Stadium, makanya bentuknya sama. Nah, waktu puncak acara, itu Bon Jovi, sehari sebelumnya mereka udah datang. Saudara tahu gitarisnya Bon Jovi saat itu namanya Richie Sambora. Dia turun ke stasiun bawah tanah di Moskow, sehari sebelum manggung, dia ngamen. Dia buka casing gitar, dia ngamen, dia nggak nyamar. Dia nggak pakai masker, ditutupin kacamata gitu, enggak. Dia turun di stasiun bawah tanah, as Richie Sambora. Saudara tahu nggak ada penduduk Moskow yang kenalin dia. Kalaupun ngenalin, mereka nggak percaya mungkin. Mosok sih, gitarisnya Bon Jovi mosok jadi pengamen, mungkin mereka nggak percaya. Keesokan harinya, waktu Bon Jovi tampil, satu Lenin Stadium mengelu-elukan Richie Sambora. Moral of the story. Jangan suka mengagungkan Tuhan cuman di pertemuan-pertemuan besar. Seringkali kita agungin Tuhan saat ada dentuman sound system doang. Saat lagu-lagu worshipnya udah mirip sama lagunya K-pop. Kita kayak bisa nangis, bisa sedih. Ya, karena kita cuman agungin Tuhan di tempat tertentu. Namanya kebaktian. Saya mau yakinkan saudara kalau Tuhan juga ada di motor saudara. Tuhan ada di ruang kerja saudara. Tuhan ada di toko saudara. Dia ada di mana-mana. Nah, ini cerita terakhir di Alkitab. Musuhnya Israel memframing Tuhan cuma ada di gunung. Yuk kita lihat ayat 23 nih. Pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka ialah Allah apa saudara? Gunung, itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Orang-orang Aram mulai memframing Allah mereka, Allah gunung. Jangan perang sama mereka di atas gunung, kita kalah. Perang sama mereka di tanah rata, kita pasti lebih unggul dari mereka. Jadi Allahnya orang Israel, di framing sama musuhnya Israel, Allah mereka cuma ada di gunung, gak ada di tempat lain. Saya nggak pernah ketemu Tuhan kita tersinggung. Ternyata di cerita ini Tuhan kita tersinggung. Yuk kita lihat, lompat ke ayat 28 coba. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan. Oleh karena orang Aram itu telah berkata Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran, maka aku Tuhan akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Kalau saya boleh tambahin, yang ada di mana-mana. Tuhan gak suka dibilang cuman ada di gunung. Tuhan gak suka. Saya baru ketemu pertama cerita perang, perangnya belum dimulai, tapi satu pihak udah tahu mereka yang menang. Ini dia ceritanya. Saya suka ketemu orang Kristen, pulang dari Israel, komentarnya ngeri-ngeri loh, Pak. Nyanyi di Israel, nyembah Tuhan di Israel, sama di Grogol, beda Pak. Bedanya di mana? Di Israel saya kalau nyanyi Pak, merinding Pak saya Pak. Di Grogol nggak pernah. Kita mulai menandakan, memframing hadirat Tuhan ditandakan dengan merinding atau tidak. Saya mau tanya, saudara pernah ke kamar mayat jam 2 pagi? Saya garanti saudara merinding masuk di situ, tanpa worship leader. Ingat baik-baik saudara, Tuhan kita ada di mana-mana. Respect sama dia, dimanapun kita berada. Kita lagi traveling, lagi sendirian,
lagi meeting, lagi dimanapun, Tuhan selalu bersama-sama dengan saudara dan saya. Saya percaya ketenangan ya dan kepercayaan yang keluar dari kita akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa buat saudara dan saya. Amin saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening bank selalu penuh buat saudara.